Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjawab ya pertanyaan dari subscriber yang komen di komentar, menanyakan yaitu, Mas, bagus mana untuk ternak murai batu itu, pilih indukannya dari muda hutan apa dari penangkaran? Simak terus. Sebelumnya yang baru gabung silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, sebelum ke pembahasan, agar kita tambah lebih dekat lagi, agar teman-teman adalah orang yang selalu menerima notifikasi video yang baru saja saya upload. Langsung saja ke pertanyaan dan langsung saja saya jawab ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau menurut saya itu tergantung selera ya. Karena apa? Karena ada tipikal para penghobi burung itu senangnya dari hutan. Karena apa? Karena biasanya murai batu yang dari hutan itu mentalnya bagus-bagus. Nah itu biasanya, dan fisiknya itu kuat ya, itu biasanya. Karena apa? Karena burung yang dari hutan itu dari kecil terlatih untuk melatih napas dan selalu terbang. Nah, itu keunggulan dari murai batu hutan ya. Kekurangannya juga ada teman-teman ya. Kekurangannya yaitu murai batu hutan itu agak sulit dijinakkan ya. Nah, kalau misalkan kita baru dapat itu, langkah pertama itu kita harus mengepurkan dulu ya, agar burung murai batu yang kita dapatkan itu stabil. Karena apa? Karena biasanya burung yang baru dapat itu biasanya akan rentan sekali sama stres ya. Jadi langkah pertama kita mengasih extra fooding terlebih dahulu, dan sedikit demi sedikit lalu kita ajarin agar dia makan fur sendiri. Nah, untuk penangkaran gimana? Jadi untuk ditangkarkan ya, kalau misalkan teman-teman pengen murai batu hutan yang untuk ditangkarkan itu bagus-bagus saja kalau menurut saya. Nah, mungkin kendalanya biasanya burung murai batu hutan itu kalau misalkan ditangkar, karena dia biasanya bebas di alam liar ya. Jadi pas masuk ke penangkaran itu kemungkinan besar dia bakalan stres dulu, dia bakal mengalami drop mental dulu. Nah itu ya untuk burung murai batu hutan. Nah Mas, gimana kalau misalkan burung murai batu yang dari penangkaran? Nah, burung murai batu yang dari penangkaran ini ya teman-teman ya, kelebihannya dia itu mudah beradaptasi dengan kita, dengan manusia ya, untuk walaupun dia masuk langsung ke kandang penangkaran. Nah, cuman biasanya kalau burung murai batu yang dari penangkaran itu teman-teman harganya lumayan agak mahal ya. Biasanya 2 kali lipatnya dari burung murai batu hutan. Itu biasanya. Nah, kekurangannya juga burung murai batu yang dari penangkaran biasanya kalau dimasukkan ke kandang penangkaran atau saat dijodohkan itu dia galak teman-teman. Ya ini kekurangannya ya. Jadi beda dengan burung murai batu hutan, biasanya kalau dimasukkan ke kandang tangkaran dia nggak galak sama betina. Karena apa? Jadi dia nggak ngurusin kalau di dekatnya itu ada betina. Yang dia pikirkan mungkin yang dia pikirkan itu dia merasa stres gimana caranya agar bisa keluar dari kandang tersebut, kandang penangkaran tersebut. Nah, jadi ya menurut saya buat teman-teman yang suka dengan murai batu hutan, ya itu nggak apa-apa, sah-sah saja ya. Dan
kalau misalkan yang suka dengan burung murai batu penangkaran, ya itu nggak apa-apa juga. Ya tergantung selera teman-teman ya. Ya, itu kan saya sudah dibahas kelebihan dan kekurangan dari burung murai batu hutan dan dari burung penangkaran. Tapi kalau misalkan teman-teman nanya saya ya, kalau saya pakai burung murai batu apa untuk indukan, kalau saya teman-teman pakainya dari penangkaran. Jadi saya sortil dari anakan itu ya, saya sortil. Jadi saya sortilnya itu bukan karena bagus bodinya ya kalau saya sendiri. Nah, saya sortil kalau misalkan suaranya itu keras. Nah, kalau dari kecil suaranya itu keras, barulah saya ambil buat calon indukan. Bukan karena isiannya yang bagus ya. Ini khusus untuk indukan ya, bukan karena isiannya bagus, sering nembak-nembak dan durasi ngerolnya itu panjang, ya itu bukan pilihan saya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman niatnya itu buat lomba ya. Kalau niatnya buat lomba, carilah roll tembak yang panjang dan keras ya, lebih bagus yang keras ya, yang panjang dan isiannya mewah. Nah, itu yang kalau misalkan teman-teman buat penangkaran. Oh maaf, yang kalau buat lomba. Tapi kalau buat penangkaran namanya juga kan mau ditangkar ya. Namanya mau ditangkar, jadi saya lebih memilih volumenya yang keras. Karena apa? Karena kalau misalkan isian itu nanti tergantung kita mencetak atau memaster dengan burung-burung masteran ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen beternak burung murai batu hutan, ya itu nggak apa-apa ya. Tapi saran saya walaupun misalkan indukan jantan dari hutan, teman-teman harus pilih indukan betinanya dari penangkaran. Nah, tapi kalau misalkan indukan jantannya dari penangkaran, bolehkah indukan betinanya itu dari hutan? Nah, kalau saya sih boleh saja. Cuman kalau misalkan saran saya, kalau misalkan walaupun jantannya dari penangkaran, indukan betinanya saya sarankan juga dari penangkaran juga. Nah, untuk usia jantan burung murai batu dan usia betina burung murai batu, usia produktif untuk masa bertelur itu berapa bulan? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya, agar durasi videonya nggak terlalu panjang dan agar lebih mudah dimengerti. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan, silahkan ajukan saja pertanyaannya. Nanti mungkin saya akan jarang sekali membalas ya komentar-komentar, karena saya juga bukan hanya YouTube ini yang saya jalani. Jadi saya udah ada 3 YouTube yang saya jalani, jadi saya nggak bisa balas satu persatu teman-teman. Maksudnya tidak bisa membalas komenan satu persatu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman bertanya, nanti ada waktu saya lihat-lihat pertanyaannya dan nanti saya akan jawab di video berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel saya ataupun yang sudah lama dengan channel saya ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah lama bergabung dan yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar kita tambah lebih dekat lagi. Tapi jangan salah ya, tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi kalau saya misalkan sedang mengupload video. Nah, begitu aja ya, dari awal sampai akhir. Semoga jawaban saya bisa memuaskan pertanyaan teman-teman. Kalaupun misalkan jawaban saya kurang puas untuk teman-teman sendiri, jadi teman-teman bisa komentar apa saja, bebas, hak teman-teman.
apabila ada kata-kata saya yang salah, saya juga ucapkan mohon maaf. Jadi, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.